Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin? Saya, Bu. Silakan dipimpin. Marilah teman-teman kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, langsung saja kita memasuki materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang puasa di bulan Ramadan. Sebelum itu, ada yang tahu pengertian puasa? Tidak. Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan. Puasa Ramadan menurut syariat Islam itu adalah suatu amalan ibadah yang dilakukan dengan menahan diri dari segala sesuatu, seperti makan, minum, perbuatan buruk, maupun dari yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Pengertian puasa Ramadan selain menjaga hawa nafsu juga wajib dilakukan oleh umat muslim. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Bunyi Al-Qur'annya ya. Nah, jadi firman Allah Subhanahu wa taala di atas menjelaskan bahwa melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan itu adalah wajib hukumnya. Di mana hal tersebut adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada penciptanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada syarat wajib puasa di bulan Ramadan. Yang pertama itu mempunyai keyakinan bahwa kita beragama Islam. Nah, apabila kita tidak beragama Islam, kita tidak boleh berpuasa. Nah, selanjutnya telah melalui masa balik. Ada yang tahu? Apabila kita belum balik, apabila kita belum mencapai umur dewasa, maka kita tidak boleh berpuasa. Dan selanjutnya mempunyai akal sehat atau tidak gila. Apabila orang yang berakal sehat, dia wajib untuk berpuasa, apalagi dia itu beragama Islam. Apabila lihat di jalan-jalan banyak orang yang kurang waras, itu tidak boleh berpuasa itu. Selanjutnya, sehat jasmani dan rohani. Yang berpuasa diwajibkan oleh orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Nah, suci dari haid dan nifas. Apabila kita sedang, mohon maaf, menstruasi, kita tidak boleh berpuasa. Itu berdosa, hukumnya dosa. Nah, selanjutnya, mampu untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Apabila kita merasa mampu untuk melakukan puasa di bulan suci Ramadan, maka kita wajib untuk melakukannya. Apabila kita tidak mampu, tidak usah dilakukan. Nah, selanjutnya, rukun dan sunnah puasa Ramadan. Ada yang tahu? Tidak ya. Nah, yang pertama itu niat. Niat dan doa di bulan suci Ramadan merupakan tahapan paling penting dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Apabila kita tidak membaca niat, otomatis puasa kita kurang enak ya. Kita lemas. Mungkin itu tidak bisa diterima oleh Allah. Tapi itu hanya urusan kita kepada Allah ya, kita tidak tahu. Tapi yang paling penting itu kita harus membacakan niat. Nah, selanjutnya itu menahan diri dari kegiatan makan, minum, mohon maaf, bersetubuh maupun hal-hal lain yang membatalkan puasa. Kita harus menahan diri. Misalnya, kita lagi marah, kita harus menahan diri kita agar tidak emosi. Apabila kita emosi, maka puasa kita akan batal. Dan kita juga tidak boleh minum, makan, dan hal lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan? Belum ya? Nah, mungkin nanti di akhir ya. Nah, selanjutnya, berikut beberapa sunnah di bulan suci Ramadan. Yang pertama itu sahur. Apabila kita berniat untuk berpuasa, jika kita tidak sahur, itu tidak apa-apa, karena itu sunnah. Asalkan kita membaca niat,
Otomatis besok kita puasanya lancar-lancar. Apabila tidak sahur, tidak apa-apa. Yang kedua itu segera berbuka saat waktu buka puasa. Apabila misal kita lagi membuat minuman untuk berbuka puasa. Nah, apabila beduk sudah tiba, kita berbicara dalam hati, nanti saja buat ini dulu, buat minuman dulu. Itu tidak boleh, kita harus menyegerakan untuk berbuka puasa, karena itu sunnah. Nah, selanjutnya membaca doa buka puasa. Apabila waktu berbuka puasa tiba, kita harus membacakan doa. Nah, apabila tidak, kita tidak tahu apa yang terjadi. Apakah puasa kita diterima atau tidak. Gitu ya. Selanjutnya, berbuka dengan yang manis-manis. Misalnya, ada yang tahu? Kurma. Kurma itu sunnah. Apabila kita berpuasa, maka kita berbuka dengan kurma. Itu salah satu sunnah berbuka puasa. Sunnah di bulan suci Ramadan, memakan kurma. Selanjutnya, memberi makan kepada orang yang berbuka. Apabila, siapa namanya? Agnes berbuka puasa dan Pela tidak berpuasa. Apabila Pela memberikan makanan atau minuman kepada Agnes yang berpuasa, otomatis pahala Pela sama dengan Agnes. Sama-sama berpuasa, walaupun Pela tidak puasa. Gitu ya. Selanjutnya, memperbanyak ibadah dan berderma, dan masih banyak lagi. Apabila di bulan suci Ramadan, kita harus memperbanyak berbuat amal. Kita harus banyak beribadah. Itu adalah saat-saat yang terbaik untuk beribadah di saat bulan suci Ramadan. Selanjutnya, hal yang makruh saat berpuasa. Di sini ada yang tahu? Ya. Yang pertama itu mengulung sesuatu di dalam mulut. Misalnya itu permen. Kalian mengulung permen tapi tidak menelannya. Itu makruh. Sebaiknya tidak dilakukan. Tidak boleh ya. Nah, selanjutnya merasakan makanan dengan lidah. Contohnya saat memasak. Apabila pernah kan kita lihat kan, misalkan lagi masak, kita memasak lauk atau sayur. Nah, itu kita cicip. Itu tidak boleh, makruh hukumnya. Sebaiknya tidak dilakukan. Selanjutnya memakai wangi-wangian. Ini seperti apa? Parfum. Sholat pakai parfum. Nah, itu makruh hukumnya. Selanjutnya itu bersiwak atau menggosok gigi saat terkena terik matahari. Misalnya, Bella mandi pagi itu jam 11 atau 12. Itu kan matahari sudah terbit kan. Nah, itu apabila menggosok gigi di saat itu tidak boleh. Itu makruh hukumnya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu berkumur di luar kumur wudhu. Apabila kalian tidak sedang berwudhu atau tidak sedang mengambil air wudhu, nah kalian tidak boleh berkumur. Itu modus namanya. Makruh juga ya, tidak boleh. Baiklah, di sini materi kita yang terakhir yaitu tentang hikmah puasa Ramadan. Yang pertama itu melatih kesabaran. Melatih kesabaran di sini apabila kita berpuasa. Apabila ada yang memancing emosi kita, kita harus melatih kesabaran kita. Itu salah satu hikmah di bulan puasa Ramadan. Nah, selanjutnya membentuk akhlakul karimah. Akhlakul karimah di sini ada yang tahu? Akhlakul karimah itu adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji. Nah, itu akhlakul karimah. Kita membentuk perbuatan yang baik dan terpuji. Apabila kita berbuat sesuatu yang buruk, sedangkan kita dalam keadaan berpuasa, itu tidak ada gunanya. Sama saja bohong ya. Nah, selanjutnya mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Apabila kita sedang sakit-sakitan dan kita berusaha untuk berpuasa, itu akan memperbaiki diri kita. Kita akan merasakan lebih baik. Selanjutnya yaitu menimbulkan rasa syukur. Nah, menimbulkan rasa syukur di sini, misalnya kita membeli sesuatu untuk berbuka puasa atau minuman. Nah, kita kan menunggu tuh waktu-waktu untuk berbuka puasa. Nah, apabila tiba waktunya berbuka puasa, maka kita meneguk satu minuman pun kita merasa alhamdulillah. Nah, itu bentuk syukur kita pada saat bulan suci Ramadan. Nah, selanjutnya meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Selanjutnya membersihkan diri dari dosa-dosa. Di sini adalah kesempatan paling besar di saat di bulan puasa Ramadan. Kita membersihkan dosa-dosa, membersihkan diri. Karena di sini adalah bulan suci Ramadan.
Apabila kita sholat duha, sholat tahajud, itu pahalanya sangat besar. Otomatis dosa kita akan terhapus. Makanya orang banyak sering beribadah di bulan suci Ramadan, karena bulan itu adalah bulan suci. Bulan membersihkan diri kita dari segala dosa-dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil. Itu waktu yang sangat baik untuk berbuat kebaikan. Nah, selanjutnya membiasakan diri dari hidup hemat. Membiasakan diri hidup hemat. Maksudnya di sini misalnya kita ketika tidak menjalani ibadah puasa, kita makan misalnya bakso, shopping, makan makanan ringan, cemilan, apa itu. Nah, kalau berpuasa kan kita tidak. Otomatis itu akan membuat diri kita menjadi hemat. Hemat uang, hemat tenaga, hemat waktu. Karena kita hanya tidur, nonton, santai, kita tidak mengerjakan sesuatu yang berat. Seperti misalnya kerja dari pagi sampai sore, itu tidak. Walaupun kita bekerja, kita tidak akan merasakan capek. Karena itulah kekayaan Allah ya. Kita berpuasa seharian, tidak makan, tidak minum, menahan emosi, tapi kita mampu menjalankan semua itu. Sedangkan di kehidupan kita sehari-hari, makan 4 kali sehari, bukan lagi minum bakso, seblak, apalah itu, emosi kita tinggi. Nah, dari yang Ibu jelaskan ini, ada yang ingin ditanyakan? Saya, Bu. Apa? Apakah puasa di bulan suci Ramadan bisa membentuk Akhlakul karimah. Ya tentu ya, akhlakul karimah. Di sini banyak yang tidak tahu apa itu akhlakul karimah. Sudah Ibu jelaskan tadi, akhlakul karimah itu adalah suatu perbuatan yang baik dan terpuji. Sesuatu yang terbaik yang dilakukan. Nah, di bulan suci Ramadan kita akan membentuk sesuatu yang baik. Misalnya, seseorang itu tidak rajin bersedekah. Di bulan suci Ramadan, otomatis jiwanya terbuka, hatinya terbuka. Dia ingin sedekah. Karena di bulan itu adalah sesuatu bulan yang suci, di mana kita bersedekah, pahalanya besar, berbuat kebaikan, berbuat sesuatu yang baik. Misalnya, tetangga kita berpuasa dan dia tidak mempunyai uang untuk membeli bukaan. Otomatis kita memberikan dia misalnya sepotong roti. Itu salah satu bentuk akhlakul karimah, suatu perbuatan terpuji. Dari yang dijelaskan paham? Paham. Yang lain ada yang ditanyakan? Sudah paham ya? Baiklah, di akhir Ibu akan melatih kalian hafalan. Nah, Ibu memberi hafalan di sini. Kalian harus menghafal Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Paham? Paham. Silakan dicatat hafalannya. Buka bukunya. Silakan dicatat, Mela. Ya, Bu. Sudah? Cepat sekali ya. Mungkin Mela sudah hafal ya. Baiklah, di sini coba Mela baca dan kalian dengarkan. Nah, besok kalian setoran pada Ibu ya. Nah, silakan Mela dibaca. Bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikum siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Nah, itu hafalan kalian besok. Ingat, jam 8 Ibu tunggu di kantor. Ya, Bu. Kalian harus setoran ya. Baiklah, mungkin itu saja materi kita pada pagi hari ini. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Apabila ada kelebihan, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebelum menutup materi pada pagi hari ini, pertemuan pada pagi hari ini, ada baiknya kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang Ibu jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk kalian dan juga orang di sekeliling kalian. Semoga bisa diamalkan. Baiklah, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.